Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat fisika, ketemu lagi dengan kami di channel Fisika Sekolah Asik. Di sini sobat-sobat bisa belajar seputar materi-materi fisika atau pembahasan-pembahasan soal fisika yang dipelajari di sekolah. Dan pada video kali ini, kita masih tetap melanjutkan pembahasan soal-soal UTBK paket 1 tahun 2019 ya. Dan pada pembahasan yang keempat ini, kita akan membahas soal nomor 16 sampai dengan nomor 20 ya dari paket 1. Baiklah sobat-sobat semuanya, kita mulai saja pembahasan kali ini. Dimulai dari nomor 16 ya. Nah, inilah soal nomor 16 ya. Sebuah benda A bermasa MA bergerak sepanjang sumbu X positif dengan laju konstan V0. Benda tersebut menumbuk benda B yang diam. Selama tumbukan, besar gaya interaksi yang dialami oleh benda A ditunjukkan dalam gambar. Nah, inilah grafik F terhadap T yang menunjukkan gaya interaksi yang dialami oleh benda A. Ya. Besar gaya rata-rata yang bekerja pada benda B adalah titik-titik. Yang ditanyakan gaya pada benda B. Oke, berarti ini materinya tentang impuls dan momentum. Ya, atau tentang hukum kekekalan momentum. Baik, hukum kekekalan momentum itu dirumuskan MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Ini jumlah momentum sebelum tumbukan, ini jumlah momentum setelah tumbukan. Baik, kalau persamaan ini kita rubah secara matematis, yang A misalkan digabungkan dengan yang A, yang B kita gabungkan dengan yang B. Berarti MA VA aksen kita geser ke kiri ya. Nah, menjadi negatif. Ini tetap positif. Kemudian MB PB pindah ke kanan juga jadi negatif ya. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Di sini MA-nya sama kita keluarkan. Berarti ini VA dikurangi VA aksen ya, berarti delta VA. Ini PB aksen dikurangi PB, ini pun delta PB. Kalau kita perhatikan ke materi tentang impuls ya, impuls itu adalah perubahan momentum. Berarti dirumuskan M dikalikan V2 dikurangi V1 atau M kali delta V. Berarti dari rumus ini maka dapat diketahui MA kali delta VA itu adalah impuls untuk benda A. MB kali delta VB itu adalah impuls untuk benda B. Berarti di sini impuls A sama dengan impuls B ya. Kemudian impuls juga dirumuskan sebagai perkalian F dengan delta T waktu ya. Kemudian pada grafik F terhadap T, impuls juga dirumuskan sebagai luas daerah di bawah grafik F terhadap T. Jadi kalau ada grafik F terhadap T, besarnya impuls itu sama dengan luas daerah di bawah grafik. Nah, di soal disebutkan bahwa grafik yang ada di soal ini menunjukkan gaya interaksi pada benda A. Berarti di sini menunjukkan impuls benda A. Nah, kalau kita lihat, daerah di bawah grafiknya ini berbentuk segitiga ini ya. Berarti luas inilah sama dengan impuls A. Ya, luas daerah ini. Berarti di sini kita tuliskan IA itu sama dengan luas segitiga, yaitu ini. Alasnya delta T, tingginya F0. Berarti luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Atau kita tulis setengah F0 kali delta T. Inilah besar impuls A. Sedangkan untuk impuls B, itu adalah FB dikalikan delta T. Sesuai dengan rumus yang ini. Ya, F kali delta T. Dari rumus yang awal ini, IA sama dengan IB, berarti kita masukkan nilai ini. Setengah F0 kali delta T sama dengan FB kali delta T. Kita misalkan habis ini coret delta T-nya, berarti FB sama dengan setengah F0. Berarti FB itu 0,5 kali F0. Maka jawaban untuk nomor 16 itu adalah jawabannya adalah E ya, 0,5 F0 itu adalah besar gaya rata-rata yang bekerja pada B. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor selanjutnya yaitu nomor 17. Sebuah bus bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon sambil membunyikan klakson dengan menghasilkan frekuensi 960 Hz. Seorang pengendara motor di depan bus bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon.
Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, maka pengendara motor akan mendengar klakson dengan frekuensi titik-titik. Ini sudah jelas materinya tentang efek Doppler ya. Untuk menjawab soal efek Doppler, kita harus tahu dulu ya tentang sumber bunyi dan pendengarnya. Bagaimana kondisi posisinya ya. Makanya harus digambar dulu. Untuk menjawab soal ini kita gambarkan dulu kondisinya. Ya, ini sebuah bus bergerak misalkan ke kanan dengan kecepatan sumber ya 20 meter per sekon. Bus sebagai sumber bunyi karena yang membunyikan klakson. Kemudian di depannya ada pengendara sepeda motor di sini. Dengan kecepatan 10 meter per sekon berarti ini sebagai pendengar. Berarti dari gambar ini terlihat bahwa pendengar menjauhi sumber sedangkan sumber mendekati pendengar. Maka untuk rumus efek Dopplernya dirumuskan frekuensi pendengar itu adalah V dikurangi Vp dibagi V dikurangi Vs. Kenapa negatif? Jadi perlu diketahui pada efek Doppler pendengar menjauh itu negatif ya. Sedangkan sumber mendekat juga negatif. Dikalikan frekuensi sumbernya. Kalau kita masukkan angka-angkanya dari soal, berarti ini efeknya sama dengan kecepatan udara atau bunyi di udaranya 340 dikurangi 10, ini 340 dikurangi 20 dikali 960 sebagai frekuensi sumbernya ya. Ini berarti 330 dibagi 320 dikali 960, ini hasilnya kurang lebih 990 Hz ya. Jadi jawaban untuk nomor 17 yaitu D ya, 990 Hz. Nah, di sini efek Doppler sekali lagi ditekankan harus kita mengetahui dulu ya, apakah pendengarnya menjauh atau mendekat, sumbernya menjauh atau mendekat dan sebagainya ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 18. Sebuah ledakan terdengar dari suatu tempat yang berjarak R km dari kota Malang dengan intensitas sebesar 6 kali 10 pangkat negatif 5 watt per meter persegi. Ledakan tersebut juga terdengar sampai kota Kediri dengan intensitas sebesar 5,4 kali 10 pangkat negatif 5 watt per meter persegi. Sumber ledakan kota Malang dan kota Kediri membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku di kota Malang. Jika jarak kota Malang ke Kediri sejauh 100 km, maka berapakah besar R? Yaitu jarak kota Malang ke ledakan. Berarti kita harus menggambarkan dulu posisi kota Malang, Kediri, dan sumber ledakan ya. Di sini membentuk segitiga siku-siku. Nanti gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ini kota Malang berada di siku-siku ya. Jaraknya R ke sumber ledakan, kemudian jaraknya 100 km ke kota Kediri. Nah, kalau kita lihat ini merupakan segitiga siku-siku, berarti di sini rumus Pitagoras berlaku ya. Berarti RK kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah 100 kuadrat. Ini diambil dari rumus Pitagorasnya. Sedangkan soal ini berbicara tentang intensitas bunyi ya. Di mana intensitas bunyi itu besarnya sebanding terbalik dengan kuadrat jarak ya. Intensitas sebanding terbalik dengan kuadrat jarak. Berarti intensitas di kota Malang dibagi dengan intensitas di kota Kediri itu sama dengan jarak Kediri ke ledakan dibagi dengan jarak Malang ke ledakan, dikuadratkan ya. Ini berbanding terbalik. Nah, kalau kita masukkan angkanya, intensitas di kota Malang itu 6 kali 10 pangkat negatif 5. Ini di kota Kediri 5,4. Ini kita tetapkan persamaan seperti ini. Berarti ini 10 pangkat negatif 5 kita coret. Kemudian 6-nya dikali 10, ini kurang lebih 60 per 54. Ya. Kalau kita sederhanakan, 60 per 54 itu kalau dibagi 6 berarti ini 10 per 9. Berarti di sini R kuadratnya pindah, 10 per 9 R kuadrat sama dengan RK kuadrat. Ya, secara matematika. Ini jadi persamaan 2. Nah, kalau disubstitusi persamaan 1 ke persamaan 2, ini berarti menjadi seperti ini persamaannya. 10 per 9 R kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah 100 kuadrat. Ini dari sini, dimasukkan ke persamaan 2 jadi seperti ini. Berarti R pindah ke kiri, ini 10 per 9 R kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 100 kuadrat. Ini hasilnya 1 per 9 R kuadrat sama dengan 100 kuadrat, kita akarkan untuk menghilangkan kuadratnya menjadi 1 per 3R sama dengan 100, dan R-nya adalah 300 km. Berarti jawaban untuk nomor 18, jarak kota Malang ke sumber ledakan itu adalah 300 km. Ya. Kita lanjut ke nomor 19. Perhatikan gambar di bawah ini.
Dari gambar di atas, wadah A berisi es yang terbuat dari air murni dan wadah B berisi es yang terbuat dari air asin, yaitu air ditambah garam, yang masanya sama. Diamati bahwa es dari air asin pada suhu yang sama lebih banyak yang mencair. Hal ini terjadi karena titik-titik. Berarti nomor 19 ini materinya tentang kalor ya. Dan perlu sobat-sobat ketahui, kalor itu terbagi dua ya. Satu, kalor untuk merubah suhu. Itu rumusnya Q sama dengan MC delta T. Ini besarnya kalor untuk merubah suhu. Yang kedua adalah kalor untuk merubah wujud. Besarnya adalah Q sama dengan M kali L. Sedangkan L adalah kalor laten. Jadi, yang mempengaruhi besar kecilnya kalor pada perubahan wujud, ya, itu adalah kalor laten. Kalau pada perubahan suhu, ini adalah kalor jenis, ya, yang mempengaruhinya. Kalor laten terbagi dua, ya. Kita lihat, kalor laten terbagi dua. Satu, ada yang disebut dengan kalor laten lebur, yaitu kalor laten pada perubahan wujud padat ke cair. Yang kedua, ada yang disebut dengan kalor uap, yaitu kalor laten pada perubahan wujud cair ke gas. Nah, di sini es berubah dari padat ke cair. Berarti yang berpengaruh adalah kalor laten lebur, ya. Kalau kita lihat B ini lebih banyak mencair dibandingkan A. Berarti kalor yang terjadi itu yang terbentuk di sini B itu lebih besar daripada kalor A, ya. Maka di sini kalor A pada air murni itu lebih kecil daripada kalor B yang asin, ya. Karena di sini perubahan wujud, berarti kalornya menggunakan yang di sini, yang perubahan wujud. Berarti di sini M dikalikan kalor lebur murni lebih kecil sama dengan M dikalikan kalor lebur yang asin. Karena masanya sama, berarti ini coret bisa habis, berarti kalor lebur murni lebih kecil daripada kalor lebur asin. Maka pernyataan ini sesuai dengan option D, ya. Kalor lebur air murni lebih kecil daripada kalor lebur air garam. Itulah jawaban nomor 19 dan kita lanjut ke nomor 20 ya, nomor terakhir. Perhatikan gambar di bawah ini. Proses siklus A, B, C, A. Suatu gas ideal monoatomik sebanyak N mol mengalami proses termodinamika seperti ditunjukkan pada gambar. Proses AB adalah proses isotermik. Jadi A ke B itu adalah isotermik. Jika T adalah suhu gas ketika berada dalam keadaan A. Jadi di A suhunya T, ya. Dan konstanta gas umum sama dengan R. Kerja yang dilakukan gas pada proses C ke A adalah titik-titik. Kita lihat. Di titik A, kalau kita tuliskan persamaan umum gas idealnya adalah P dikalikan V sama dengan nRT. Berarti di titik A, ini, lihat, tekanannya adalah tekanan kedua. Volumenya adalah volume ke-1. Berarti di sini P2 dikali V1 sama dengan nRT. Karena suhunya di A itu adalah T, ya. Kemudian, kalau kita perhatikan grafik C ke A, ya, grafik C ke A. Ini adalah grafik isobarik, ya, grafik isobarik, yaitu tekanan tetap. Berarti usaha isobarik itu adalah P dikalikan V1 dikurangi V2. Ini dari C ke A berarti V1 dikurangi V2. Tekanannya adalah P2, ya. Berarti di sini kalau kita uraikan secara matematis P2 kali P1 sama dengan P2 kali P2. Nah, di persamaan pertama P2 kali V1 itu adalah nRT. Berarti usaha dari C ke A itu adalah nRT dikurangi P2 kali V2. Oke, berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang E, ya. nRT dikurangi P2 kali V2. Baiklah sobat-sobat, itulah pembahasan soal UTBK paket 1 ya. Yang keempat, yaitu dari soal nomor 16 sampai nomor 20 ya. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat dan insya Allah kita nanti akan bersambung ke video membahas soal UTBK paket 2 ya, paket 2. Karena satu paket itu 20 nomor ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan download pembahasan secara lengkapnya di blog kami. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.